Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah min yaumina hadza ila yaumin nahdah, amma ba'd. Hadirin rahimahumullah, meneruskan dari pembahasan kitab Wasiatul Mustafa, yaitu tentang wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fi darain, amin. Ya Ali, he Ali, alaika natapono sira bidu'ai kelawan donga bainal adzani ing dalem antarane adzan wal iqamati lan qomat. Fa innahu krana temen setuhune doa bainal adzan wal iqamah iku la yuraddu, ora den tolak apa doa. Wahai Ali, senantiasalah berdoa di antara adzan dan iqamah, karena sesungguhnya berdoa pada waktu antara adzan dan iqamah la yurad, tidak akan ditolak oleh Allah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah agar senantiasa menjaga doa di antara waktu qomat dan adzan. Karena di antara waktu adzan dan iqamah itu termasuk salah satu waktu yang mustajabah, yaitu waktu-waktu di mana Allah mengabulkan doa-doa. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan la yurad, tidak akan ditolak doa antara adzan dan iqamah. Nah, disinilah termasuk ini wasiat ini menunjukkan di mana waktu mustajabah untuk berdoa. Oleh karena itu, ketika adzan kemudian kita menunggu iqamah, maka perbanyaklah doa di waktu itu. Nah, ulama-ulama kita terdahulu, ya, para wali songo, para ulama-ulama kita terdahulu sudah mengajarkan kita, yaitu setiap adzan kemudian menunggu iqamah, biasanya kalau orang Jawa ada namanya pujian. Jadi pujian-pujian itu sebenarnya doa. Sebagai contoh, biasanya orang dulu itu kalau setelah adzan kemudian membaca Allahumma ghfirli dunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi pujian itu kandungannya adalah doa. Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah aku, wali walidaya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma kama, dan berilah belas asih kepada mereka, kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah merawat kami di waktu masih kecil. Nah, karena orang-orang dulu, orang Jawa itu paling suka nembang. Nembang itu maksudnya segala sesuatu itu dilagukan, sehingga doa itu pun dikemas dalam bentuk lagu. Nah, itulah hebatnya para ulama-ulama terdahulu, bagaimana meracik, bagaimana doa itu menjadi disukai, ya, disukai oleh semua masyarakat. Pada waktu itu orang Jawa paling suka nembang atau menyanyikan segala sesuatu. Maka doa itu pun diracik dalam bentuk syair atau lagu-lagu. Jadi di dalam pujian yang menjadi budaya kita atau budaya orang Jawa atau budaya orang Indonesia ini merupakan sebuah implementasi sebagai perwujudan pelaksanaan atau mengamalkan dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau melaksanakan, mengamalkan wasiat Nabi yang diberikan kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, yang berupa alaika bidu'a bainal adzan wal iqamah fa innahu la yurad.
senantiasalah berdoa di antara waktu adzan dan iqamah, karena sesungguhnya berdoa di waktu itu tidak akan ditolak oleh Allah. Ya, jadi disitulah bagaimana kekayaan hazanah tradisi ulama-ulama terdahulu. Jadi membentuk hadis-hadis mengamalkan ibadah itu dikonsep, dikolaborasikan dengan budaya, sehingga menjadi menyenangkan, beribadah itu menjadi menyenangkan. Tetapi itu semua pujian, bersolawat antara adzan dan iqamat tidak pernah lepas dari hadis Rasulullah, tidak akan pernah lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi kalau ada yang berkomentar, wah pujian itu tidak ada dalilnya, nah mungkin orang-orang yang mengatakan seperti itu belum begitu banyak membaca tentang hadis, ya, literatur tentang agama ini. Jadi masih terlalu monoton. Jadi untuk menyikapi beberapa amalan-amalan yang telah menjadi budaya kita, itu tidak cukup 1-2 hadis. Kita harus banyak memutolaah, membuka kitab-kitab hadis. Pasti di dalam ibadah-ibadah yang telah disampaikan oleh para ulama-ulama kita terdahulu pasti ada dasar dalilnya. Tidak akan mungkin lepas dari Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, itu sebagai wawasan kepada kita, jangan mudah-mudah untuk mengatakan ini bid'ah, ini tidak ada dalilnya, sebelum kita banyak membuka referensi dari kitab-kitab ulama salaf. Ulama-ulama kita terdahulu adalah orang-orang yang alim allamah. Jadi memberikan segala sesuatu, ajaran segala sesuatu tidak segampang-gampang yang beliau lakukan. Pasti semua itu didasari dengan dalil yang baik atau dalil yang benar dari Al-Quran dan Al-Hadis. Jadi tidak boleh suudzon kepada para ulama-ulama terdahulu, tidak boleh suudzon kepada amaliyah-amaliyah yang telah dipraktekkan kepada masyarakat terdahulu, karena saya yakin itu semua pasti telah memiliki dasar hukum yang kuat. Demikian akhirul qouli, semoga bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa mengamalkan untuk senantiasa berdoa, bermunajat kepada Allah, terutama pada waktu antara azan dan iqamah. Dan semoga apa yang kita panjatkan, doa-doa yang kita munajatkan kepada Allah diijabah dan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Akhirul qouli wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.